sempat high-nya itu di 3.900, tapi dia gagal untuk bertahan. Nah, gimana nih solusinya atau strateginya untuk saham MDKA? Kalau teman-teman Hai, Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Hari ini kita ada beberapa saham yang akan dibahas tentunya ya, dan di sini juga saya menginformasikan ya. Ini ada saham potensial yang memang teman-teman bisa gabung. Nah, ini tentunya live trading ya, dari pagi hingga sore hari ini. Kita lihat di sini juga ada beberapa contoh saham yang hari ini naik ya. Contohnya seperti Antam, kemudian ada MTEK juga ya, ada beberapa saham lainnya ya. Jadi teman-teman bisa langsung saja di grup Telegram, dan juga di sini ada menu jajan sore juga ya. Contohnya di sini hari ini kita jajan sore ada beberapa saham khususnya ya. Ini teman-teman bisa lihat juga di grup Telegram. Nah, kita akan bahas hari ini untuk IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG ini minus ya, minus ini tipis 0,52%, dan sempat low-nya itu di angka 6976. Nah, tapi hari ini diangkat kembali. Dalam hal ini teman-teman bisa lihat di sini ada ekornya ya, yaitu ke area 7015. Nah, ini masih belum mau turun tentunya IHSG di area 7000-an sebagai area supportnya juga ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini area 7000-an, saya tarik terlebih dahulu ya. Area 7000-an ngepasin di sini adalah area support untuk IHSG ya. Nah, gimana nih pergerakan daripada IHSG? Sebenarnya IHSG ini dalam range sideways-nya ya, itu di teritori 7000 sampai di 7100. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini correction wajar teman-teman, jadi jangan terlalu agresif juga sebenarnya. Kalau memang ada correction seperti ini atau sideways seperti ini ya memang masih cukup oke saja. Karena apa? Karena memang salah satunya yaitu menunggu, investor ini menunggu dari kebijakan The Fed yang memang akan diputuskan, yaitu kenaikan suku bunga yang ada di minggu ini ya. Jadi tetap tenang saja, jangan terlalu agresif teman-teman ya. Khususnya juga hari ini untuk apa ya, untuk sektor teknologi ini malah naik cukup signifikan ya. Kita lihat di sini untuk broker Samarinda hari ini untuk asing ya. Hari ini asing di sini melakukan aksi net buy-nya tentunya terhadap saham-saham. Yang pertama ini adalah masih di teknologi. Di sini asing nih masuk ke Gotoh tentunya sebesar 74 miliar. Kemudian ada BRI, PNLF, MDKA, SMGR, ICBP, Antam juga ya. Dan kita nanti akan bahas beberapa saham yang memang masih cukup menarik juga. Nah, ini hari ini IHSG seperti ini ya. Jadi dia kemungkinannya akan masih bergerak dalam range sideways-nya. Nah, kita tunggu saja dalam pekan ini gimana keputusan suku bunga. Apakah akan koreksi atau disambut baik oleh investor? Kan pertanyaannya itu. Jadi kita tinggal siap aja cash-nya ya. Nah, kita lihat yang pertama ya. Untuk saham hari ini saya akan bahas terlebih dahulu dari saham Antam ya. Antam hari ini naik ya, sempat high-nya itu di area 1895 ya. Saya buat di sini dengan menu 0 tentunya. Kalau teman-teman lihat di sini Antam ini pergerakannya hari ini sebenarnya sempat keluar dari 1880 ya. Ini dari arah fraktal atas, namun dia gagal bertahan. Dalam hal ini terjadi aksi profit taking. Wajar saja karena memang naik tinggi dan juga pasar tidak menentu atau belum menentu. Di sini kalau teman-teman pakai menu 9 ya, di sini dia masih terus bergerak naik. Nah, jadi intinya di 1880 ya, di area sini dia adalah area resistennya. Resisten dalam hal ini dari fraktal atas ya. Jadi silakan teman-teman catat di sini. Strateginya gimana? Kalau teman-teman belum punya Antam, strateginya ya ini mumpung masih di area bawah, dalam artian ini
ada di area touch-nya ya, atau garis merah ya. Selama dia berada di garis merah di atas di sini, ini potensi masih melanjutkan kenaikan. Nah, dengan target area resistennya di 1915 sampai di 1975. Bahkan kalau memang dia kuat ke area 2000-an, tapi syaratnya ada teman-teman ya, selama dia memang bertahan di area garis merah ini. Kalau dia breakout di 1880, teman-teman boleh spekulatif buy. Tapi kalau memang belum keluar dari 1880, teman-teman better tunggu area buy on weakness ya. Buy on weakness di area mana? Di 1835 ya, 1835 atau 1830-an di area situ. Jadi teman-teman bisa lakukan untuk buy di area tersebut ya. Nah, intinya di sini ya, kalau teman-teman lihat secara garis trendline memang dia masih pergerakannya ya cenderung flat seperti ini, dan dia tidak terlalu agresif ya. Terlihat dari mana? Terlihat dari volumenya di sini ya. Nah, kita lihat di sini untuk Antam ya, hari ini gimana? Antam hari ini terlihat asing masih mengakumulasi ya. Di sini sebesar 33 miliar. Kalau teman-teman lihat di sini dari broker summary di sini ada BK, CS juga, ada LG juga ya. Kalau teman-teman lihat di sini lebih kepada akumulasi dari BK ya. Terlihat di sini akumulasi dari BK terlihat jelas, karena memang YP di sini sebagai retail di sini hanya melakukan tradingan saja ya. Ini boleh dipantau juga ya. Kalau teman-teman hari ini punya, silakan di hold. Tapi kalau teman-teman belum punya nih, boleh tuh wait and see atau watchlist untuk esok hari ya. Nah, ini untuk pergerakan dari saham Antam ya. Silakan dicatat strateginya. Resistennya, supportnya ada di mana? Supportnya ada di 1805. Ini sebagai area supportnya ya. Untuk berikutnya kita akan melihat yaitu dari saham MDKA. MDKA hari ini naik 3,7% ya, ditutup ini cukup bagus juga sebenarnya. Sempat high-nya itu di 3.900, tapi dia gagal untuk bertahan. Nah, gimana nih solusinya atau strateginya untuk saham MDKA? Kalau teman-teman lihat di sini, MDKA sebenarnya ini berpeluang melanjutkan kenaikan. Karena apa? Dia memang sudah berada keluar dari area garis trendline, yang mana garis trendline ini menunjukkan adanya penurunan ya, dan dia keluar di area sini. Sebenarnya masih cukup potensi kalau teman-teman memang mau hold untuk beberapa jangka menengah ya, dalam artian ya untuk ikuti follow the trend atau swing tradingnya ya. Kalau memang mau swing trading ini boleh saja. Jadi yang belum punya gimana strateginya? Nah, kita bahas di sini ya. Nah, untuk MDKA teman-teman catat ya. Ini kan masih di area atas ya, dalam artian ini masih sedikit sideways di area sini. Karena apa? Satu ya, dia belum mampu melanjutkan kenaikan ya. Kalau dia breakout di 3940, dicatat 3940 di area sini, dia masih berpotensi melanjutkan kenaikan ya. Jadi strateginya gini, kalau teman-teman mau boleh cicil ya, tetapi jangan terlalu banyak-banyak ya. Nah, kalau dia breakout teman-teman bisa tambah muatan. Jadi di 3940 nih, di area ungu di sini, ini adalah area buy on breakout atau BOB ya. Strateginya ada dua ya. Mau cicil silakan. Kalau mau tunggu breakout sekalian ya nggak apa-apa ya, 3940 dengan potensi jangka pendek ke 4040 ya, sampai di 4100 ya, di area sini ya. Ini sebagai area resistennya. Mana nih saya pakai garis. Nah, di sini terlihat saya sudah garis-garis ya. Di sini nih, di area sini dia breakout, kemudian potensi ke area sini 4000-an, kemudian 4100 ya di area sini. Ini sebagai area potensialnya untuk saham MDKA. Jadi silakan ya dicatat dan dicermati ya untuk saham MDKA. Nah, kita lihat di sini untuk broker summary-nya hari ini, kita lihat asing net buy sebesar 48 miliar ya, kurang lebihnya di area sini. Jadi ini 2 hari berturut-turut dikoleksi oleh asing. Silakan ya. Untuk yang teman-teman memang suka untuk tradingan juga boleh saja. Nah, kita lihat di sini terjadi akumulasi oleh si BK. Nah, kalau teman-teman lihat di sini volumenya cukup tinggi, artinya ini ada akumulasi oleh BK ya, dan BB di sini melakukan melakukan penjualan yang cukup banyak juga, tapi tidak sebanyak di akumulasinya. Terlihat jelas di sini ya. Ini untuk volume transaksinya. Nah, kita lihat di sini untuk saham berikutnya yaitu ada saham Harum. Harum ini sama ya, dari sektor metalnya juga ada sektor batu baranya ya, dan ini pergerakannya juga
mix ya. Hari ini Harum itu high-nya itu di 16.05 ya. High-nya 16.05, tetapi dia gagal bertahan dan dia membentuk di sini merah. Kenapa merah? Tapi di sini kok naik, yaitu 1,7% ditutupnya karena memang dia sempat high dan tinggi ya, dan terlihat juga hari ini sebenarnya ada kalau nggak salah ada laporan keuangan ya, kalau nggak salah ya. Jadi untuk Harum itu rilis ya, ini saya belum cek, sebentar saya cek. Ya benar, Harum hari ini rilis ya untuk kuartal 3 sebenarnya ya, untuk kemarin, yaitu secara Q&Q ya, secara kuartalan, yaitu dari kuartal 2 sampai kuartal 3 ini dia naik sebesar 14,7%, dan untuk years on years ya di sini 574%, dan wajar saja hari ini gap up juga dan ini dibuka naik, tapi hari ini ditutupnya nggak kuat ya, artinya di sini banyak profit taking, wajar saja karena memang ini sudah terlalu tinggi juga ya. Ini untuk harga batubaranya, dia terdampak dari harga batubaranya yang memang sudah cukup tinggi dan dia wajar melemah. Nah, gimana nih strateginya untuk saham Harum bagi yang sudah punya? Teman-teman catat ya, di sini Harum selama bertahan di area 15.05 ini masih teman-teman boleh hold, tetapi hanya untuk tradingan pendek saja ya. Saran saya tradingan pendek saja karena memang trennya ini masih cukup ya, kurang begitu kurang begitu cakep. Karena apa? Di sini trennya dia masih menurun ya, dalam jangka pendek dia memang masih menurun. Selama berada di atas 15.05 teman-teman boleh hold, tetapi kalau dia breakout dari 15.05 teman-teman kurangi posisi terlebih dahulu. Dilihat juga di sini stokastiknya yang memang sudah arah menurun, dan hari ini terlihat jelas di sini volumenya juga sangat di atas rata-rata juga, dalam artian lebih besar dari volume transaksi hari kemarin ya. Nah, kalau saya menggunakan garis MA di sini terlihat jelas ya. Di sini semuanya di bawah garis MA ya. Ini MA-nya ini berada di atas, candlenya berada di garis MA. Artinya memang di sini masih down ya, dalam artian dia memang belum terlalu uptrend atau belum terlalu menarik. Jangka pendek kalau mau tradingan nggak apa-apa, cuan bungkus nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ini untuk saham Harum supportnya ada di mana? Tadi saya bilang supportnya ada di 15.05 dengan target potensial itu ya jangka pendek saja ke 16.25 ya, atau di 1.550-an ya, 550 sampai di 1.600 ini tidak terlalu tinggi untuk high-nya ya. Kalau teman-teman lihat di sini trennya ya, memang dia kan memang masih menurun, artinya memang masih belum terlalu agresif untuk mengalami kenaikan. Kalau dilihat dari menu 9 juga di sini dia masih di bawah ya, artinya belum terlalu kuat lah untuk, atau belum terlalu menarik untuk lanjut naik. Tapi kita lihat ya untuk pantauan dari minggu ini, kalau memang kalau memang dia berhasil menguat ya, kita buat tradingan nggak apa-apa ya. Karena apa? Selain newsnya tadi kan itu kenaikan yaitu dari labanya, di sini yaitu sell on news ya. Kalau teman-teman lihat ini kan sebenarnya udah dari beberapa lalu ya untuk Harum ini mengalami kenaikan, tapi memang datar saja untuk tradingan pendek saja. Nah, kita lihat di sini untuk Harum bagaimana hari ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini untuk asing hari ini ada masuk sebesar 13 miliar kurang lebihnya. Di sini ada juga broker summary yang memang terlihat jelas di sini LG ya mendominasi, artinya di sini ada akumulasi dikit-dikit ini dari LG, dan juga BK juga masuk. Tetapi lihat CS di sini melakukan distribusi yang sangat jelas juga ya. Di sini LG, artinya di sini ada tukar menukar barang antara CS dengan LG ya. Kalau CS di sini terlihat jelas di sini lebih besar, kemudian di sini juga ada PD ya, namun ini memang terjadi aksi profit taking saja sebenarnya karena memang sudah naik tinggi, sempat high ya, high-nya itu di 1605 ya. Jadi tetap gunakan strateginya cuan bungkus terlebih dahulu, saran saya ya, untuk saham yang memang naik juga, salah satunya dari metals juga. Nah, kita lihat di sini untuk saham lainnya yaitu ada saham Elsa. Kalau teman-teman lihat Elsa ya, ini kan sudah naik beberapa hari ya, kemudian
Di sini terlihat jelas ya, hampir berapa persen ke area sini dan dia naik terus ya. Kalau teman-teman strateginya mau untuk tradingan ya, ini silakan ya, karena memang ini kan sudah direkomendasikan sebenarnya di grup saham potensial dan memang sudah naik tinggi ya. Dan selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk pergerakannya ya, saya akan update di sini untuk saham Elsa gimana. Ini masih kita watchlist ya, watchlist untuk apa, untuk beberapa hari ini. Kalau dia ada koreksian, kita bisa kesempatan untuk masuk kembali ya, dalam artian ini untuk tradingan jangka pendek saja, bukan untuk jangka panjang ya. Nah, kita lihat di sini Elsa ini membentuk segitiga. Dalam hal ini kalau memang dia cakep ya, keluar dari segitiga ini masih cukup potensial ya. Nah, strateginya gimana di sini? Nah, kalau teman-teman lihat di sini volumenya juga tinggi, ketika ada koreksian juga volumenya rendah. Nah, kemudian hari ini ada pembelian dan terlihat di sini ya, terlihat di sini jelas RSI-nya di sini dia membentuk kenaikan. Dalam hal ini masih di atas 70. Artinya apa? Ketika di atas 70 ini masih strong uptrend untuk melanjutkan kenaikan. Kalau hari ini koreksi seperti ini atau memang candlenya di area sini yaitu di inside bar, ini boleh dipantau dengan target resisten berikutnya ada di mana. Kalau saya lihat di sini, coba ya sebentar saya menggunakan monthly-nya. Nah, monthly-nya tuh seperti ini. Jadi kita bisa tarik garis untuk potensial resisten berikutnya di area sekitar 400 ya, kurang lebihnya 400. Ini teman-teman boleh nih ya untuk dipantau, tetapi ingat kalau breakout, kalau tidak breakout teman-teman batasi resiko ya. Supportnya ada di mana? Supportnya di 360. Jadi kalau dia breakout dari 360 teman-teman cut loss. Tapi kalau memang dia tidak breakout dan dia bertahan kemudian dia melanjutkan kenaikan, potensialnya ke 400 kurang lebihnya ini seperti itu ya. Ini masih RSI masih cukup bagus, kemudian Bandarwik di sini juga masih cukup menarik ya. Ini boleh dipantau ya untuk pergerakan dari saham Elsa. Nah, kita lihat di sini untuk broker summary hari ini Elsa juga di sini masih ada akumulasi asing ya, terus-menerus di sini sejak tanggal berapa ya? Tanggal 24 di sini masih terus ya ada pembelian dari asing ya. Kemudian di sini juga dari broker summary ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada CC masuk, kemudian ada YP. Ini kan YP hanya retail ya. Ini masih untuk tradingan saja. Nah, di sini juga ada MG yang memang melakukan distribusi ya. Hari ini kesimpulannya Elsa ini ada distribusi, tetapi di sini ada yang masuk juga ya dari si CC juga ya, terlihat jelas ini. Tetapi kita pantau saja untuk tradingan saja. Sekali lagi untuk tradingan. Silakan catat support dan level resistennya. Nah, ini untuk saham Elsa. Nah, kita lihat berikutnya untuk saham-saham lainnya yang memang mungkin masih cukup menarik ya. Ini ada Astra International. Astra International hari ini minus ya 2,3% ya. Kalau teman-teman lihat di sini gimana nih untuk pergerakan Astra. Nah, banyak yang bertanya di grup, kok kenapa ini turun? Kenapa ini turun? Padahal laporan keuangannya cukup cakep atau cukup menarik, tetapi malah dia terus turun. Nah, di sini kita lihat back to technical kembali. Nah, view-nya sekali lagi kalau teman-teman investasi atau teman-teman memang mau cicil beli untuk jangka menengah panjang, ini masih boleh ya. Di bawah sini ada support yaitu 6.300 ya. Range-nya itu 6.350 ya. Ini sebentar saya garis ya. Nah, range-nya tuh sini 6.300 sampai 6.350 ini menjadi area support ya. Yang mana area ini teman-teman mau mau cicil beli yang belum punya silakan ya. Nah, dengan target area jangka pendek itu di area 6.500-an. 6.500 sampai di 6.700. Kalau dia breakout ya di area 6.700 ini potensi melanjutkan kenaikan ke area sini ya, 7.000-an ya, kurang lebihnya 7.200. Nah, hari ini dia memang koreksi ya. Karena apa? Karena memang aksi profit taking atau sell on news ya. Sell on news wajar saja. Jadi
ini masih cukup potensial sebenarnya dengan pergerakan kalau memang teman-teman mau beli ya, mau beli di area 6.300, 6.350, sekalian mau boleh di area 6.200-an ya. Ini cukup cakep secara fundamental. Nah, pergerakan seperti ini ya, ini menandakan adanya ya setway, area setway, yaitu di teritori 6.300 sampai 6.700 ini area setway-nya. Nah, silakan teman-teman catat dan strateginya mau seperti apa. Nah, memang dari menu 9 di sini dia masih belum terlalu bagus, tetapi memang kalau view-nya teman-teman investasi ya silakan saja ya, ini boleh diambil. Nah, untuk ASII gimana pergerakannya? Hari ini dari asing adanya net sell ya. Net sell di sini sebesar 89 miliar ya dari asing, wajar karena memang mungkin hari ini melakukan profit taking ya, profit taking yang terjadi ketika ada sell on news atau laporan keuangannya yang cukup cakep di kuartal 3, namun dia jualan ya, wajar saja. Nah, di sini ada dari BK di sini terlihat jelas ya. Kemudian juga ada ZP yang memang melakukan pembelian, tetapi di sini memang ada distribusi dari BK ya, terlihat jelas di sini. Nah, ini untuk saham ASII. Berikutnya kita bisa melihat ya, untuk teman-teman yang memang suka sekali untuk view-nya invest juga sama ya, selain tadi Astra International, hari ini juga ada saham Telkom. Nah, gimana nih pergerakan Telkom? Saya delete terlebih dahulu hari ini. Nah, Telkom ini kalau teman-teman lihat dari laporan kuartalan ya, ini memang minus ya, minus dalam artian memang negatif ya, saya lupa berapa, tetapi teman-teman bisa lihat ya di laporan keuangannya. Saya nggak buka di sini, secara teknikal saja. Nah, gimana nih secara teknikal? Kalau teman-teman lihat Telkom hari ini minus 4,5% dan hari ini ditutup di 4220. Nah, spekulatif teman-teman, kalau memang teman-teman mau ambil ya di area 4.200-an. Ini spekulatif sekali. Kalau memang dia kuat bertahan di area di sini, dia mantul-mantul, teman-teman boleh ambil, tapi strateginya hanya cicil saja dulu, jangan all in. Sekali lagi, cicil saja dulu, jangan all in dengan areanya di area 4.200. Kalau dia breakdown maksud saya 4.200, teman-teman boleh cut loss. Jadi di sini kan masih ya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu tinggi untuk cut lossnya untuk tradingan. Tetapi kalau teman-teman view-nya investasi ya, kesempatan memang mau masuk ya monggo saja, atau mau sekalian tunggu area bawah di area sini, ini sebagai area support 4100 juga sama. Jadi antara range 4100 sampai 4200 ini kesempatan untuk buy on area weakness dengan targetnya ya masih sama di area 445, tetapi ini kan masih dalam pantauan ya. Kalau teman-teman memang mau untuk view-nya invest ya jangka menengah atau memang mau jangka panjang ya boleh-boleh saja. Sebenarnya kan memang Telkom ini sudah tinggi naik, kemudian di sini koreksi dan di sini membentuk area setway ya. Setway seperti ini boleh teman-teman manfaatkan untuk masuk ya, untuk masuk dalam artian mau trading atau mau jangka menengah ya, ini silakan saja. Nah, kalau di sini menu 9 memang dia turun terus ya. Kemudian untuk Telkom gimana hari ini? Telkom hari ini ada net sell sebesar 250 miliar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini net sell dari asing nih pasti gara-gara memang kinerjanya kurang begitu memuaskan. Nah, terlihat jelas di sini ada ZP yang memang keluar, kemudian BK juga keluar ya. Di sini ada distribusi dari asing, tentunya dari ZP, dari BK, YU juga keluar ya. Silakan teman-teman strateginya mau seperti apa, tetapi kita wait and see terlebih dahulu. Kalau memang dia breakdown, kalau esok dibuka breakdown 4200 ya teman-teman wait and see, spekulatif buy on weakness di area sini kalau dia memang ada pantulan. Nah, ini strateginya untuk saham Telkom.